Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya, hari ini kita akan pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas. Siap, gerak. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Alhamdulillah hari ini kita sehat walafiat. Ada yang sakit? Siap. Seperti biasa tiap pagi berdoa lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Irfan mulai. Siap, gerak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Selesai. Silakan duduk kembali. Gimana? Hari ini sehat? Siap untuk pelajaran? Siap. Sebelum biar semangat, ayo kita buat yel-yel SMK. Ayo Irfan, leadernya. SMK Bisa. SMK TJB The winner. Ya, sekarang kita akan masuk ke pelajarannya, ya. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran yaitu persamaan linier dua variabel, ya. Ada kata-kata variabel. Masih ingat variabel itu apa? Ayo, variabel itu apa? Ayo, Mas Ivan. Variabel adalah pengubah atau mengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Iya, betul. Pengubah atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Biasanya bentuk variabel masih ingat bentuknya itu angka atau huruf? Angka atau huruf? Biasanya bentuknya adalah huruf, yaitu huruf A, B sampai Z. Nah, gitu ya. Lalu ada lagi koefisien. Apa koefisien? Bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah variabel yang Iya, yaitu bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Biasanya koefisien yaitu bilangan yang ada di depannya variabel. Lalu ada juga konstanta. Konstanta yaitu apa? nilai bilangan yang konstan karena tidak diikuti oleh variabel bilangannya. Benar, berarti kan dia berdiri sendiri ya. Dah. Kita langsung untuk pelajaran persamaan linear dua variabel ini ya, ada manfaatnya yaitu untuk perencanaan anggaran. Ada peramalan bisnis kecil, kalau pelajaran seperti ini juga ada. Untuk perencanaan diet dan kebugaran, berarti gimana? Makanan yang kamu makan dengan pengeluaran kalori itu harus seimbang, bisa menggunakan pelajaran ini, persamaan linear. Lalu analisis kinerja pribadi, misalkan gini, kalau kalian ulangan, berarti gimana? Ulangannya berarti harus belajar, menit belajar dengan nilai. Kalau belajarnya itu tekun, maka nilai pelajarannya mungkin akan bagus. Lalu perencanaan waktu. Lah, ini perencanaan waktu. Waktu kalian juga bisa direncanakan seperti ini. Misalkan waktu kalian nggak hanya main game saja loh, bisa belajar, main game, jadi bisa direncanakan.
perencanaan perjalanan. Nah, itu bisa juga dengan waktu. Berarti berapa kecepatan, ya, membutuhkan waktu berapa, seperti itu untuk pelajaran yang ini. Manfaatnya banyak ya untuk persamaan linear dua variabel. Untuk tujuan pembelajarannya, kita menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Untuk peserta didik, yaitu tujuannya dapat mendefinisikan persamaan linear dua variabel. Yang kedua, dapat mengubah situasi ke dalam bentuk model matematika. Dan yang ketiga, dapat menyajikan persamaan linear dua variabel dalam bentuk grafik. Ya, berarti paling enggak kalian bisa mengetahui bentuk persamaan linear itu seperti apa, lalu cara membuat model dari soal kontekstual, ya, dari model matematikanya, lalu menyajikan persamaan linear dua variabel ke dalam bentuk grafik. Grafik, masih ingat koordinat kartesius itu ada berapa sumbu? Ayo, ada berapa sumbu? Ivan? Dua ya, ada sumbu X sama sumbu Y ya. Nah, itu diingat lagi. Nah, karena kita adalah kurikulum merdeka, maka untuk profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu mengajak peserta didik berdoa. Loh, kita tadi kan sudah berdoa kan sebelum pelajaran. Ya. Bergotong royong itu menumbuhkan rasa kekompakan. Nanti kita akan diskusi, berarti satu tim lah itu harus kompak dalam berdiskusi. Terus lalu bernalar kritis menumbuhkan sifat bernalar, menyampaikan pendapat saat melakukan diskusi dalam pembelajaran. Tuh ya. Tujuan pembelajarannya adalah menentukan model matematika sama bentuk grafik. Maka ini pertanyaannya adalah bagaimanakah model matematika dari persamaan di atas? Permasalahan di atas. Yang kedua, bagaimana cara menentukan harga satuan dari satu buah obeng tersebut? Caranya, masih ingat toh? Pertama adalah langkah 1. Untuk menentukan model matematika, langkah pertama adalah memisalkan ya. Memisalkan dibuat yaitu sebuah simbol atau variabel. Misalkan X sama dengan banyaknya obeng. Tadi kan satu set obeng itu 72.000 kan. Nah, yang kedua itu membuat persamaan linear satu variabel. Jadi bentuknya itu seperti persamaan linear satu variabel. Ya, itu 6 obeng. Itu satu set kan isinya 6, berarti 6 buah obeng sama dengan 72. Maka 6X. Nah, bentuk variabelnya karena hanya satu, 6X, 6 obeng. Obeng adalah X-nya, ya. Itu sama dengan 72. Maka mencari X-nya, berarti obengnya, satu obeng berarti 72.000 dibagi 6 sama dengan 12.000. Nah, mudah ya. Untuk tadi yang persamaan linear satu variabel. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan linear dua variabel. PLDV adalah persamaan yang memiliki variabel atau peubah dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Ciri-ciri PLDV ya, yaitu menggunakan relasi tanda sama dengan dan memiliki dua variabel. Tadi kalau satu variabel, variabelnya hanya satu. Yang ini memiliki dua variabel dan kedua variabel tersebut berpangkat 1. Gak boleh 2. Kalau 2 berarti pangkat kuadrat. Ya, kalau ini soal dalam bentuk cerita. Nah, tadi kan ada dia mau beli pensil sama buku. Nah, berarti kan ada dua barang. Tadi kan kalau satu variabel barangnya hanya satu. Kalau ini berarti barangnya ada dua variabelnya, yaitu buku sama pensil. Maka bentuk umumnya adalah AX ditambah BY sama dengan C. Dengan X
Y itu adalah variabel, yang A, B koefisien, yang C adalah konstanta. Nah, contohnya ini, 3X ditambah Y sama dengan 10. Gak ada pertanyaan? Ya, sudah? Nah, sekarang, untuk pertanyaan ini, bentuknya soal persamaan linear dua variabel. Yang ini Bu Fitri, Bu Ani, dan Bu Sri pergi ke warung mie ayam untuk makan siang. Nah, dia membeli 3 porsi mie ayam dan 3 gelas es jeruk kelapa, totalnya adalah 39.000. Nah, untuk pertanyaannya, dari ini bisa dibuat pertanyaan, yaitu buat model matematika. Yang kedua buat grafik. Lalu yang terakhir adalah 3, berapa uang yang akan dikeluarkan untuk satu porsi makanan tersebut. Berarti kalau satu porsi isinya mie ayam dan es jeruk kelapa. Nah, menyelesaikan dengan model matematika. Langkah pertama adalah memisalkan dengan simbol atau variabel. Nah, misalkan, maka langkah kedua mengubah dalam bentuk model matematika. Tadi kan 3 porsi mie ayam ditambah 3 es buah jeruk kelapa sama dengan 39.000. Nah, jelas ya, untuk memodelkan matematika. Ada pertanyaan? Ada. Jadi sudah paham semua ya, untuk persamaan linear dalam bentuk model matematika. Nah, untuk menentukan grafik ya, menentukan grafik yaitu caranya menentukan titik potongnya. Ya, menentukan titik potong. Nah, ini. Jika X itu diganti dengan 0, nah sekarang X-nya itu disubstitusi ke dalam model matematika. Model matematika adalah 3X ditambah 3Y sama dengan 39.000. Ya, X-nya 0. Berarti itu kan tadi 3X ya. X-nya diganti dengan 0. Ditambah 3Y sama dengan 39.000. Maka X-nya diganti 0, 3 kali 0, 0. Kan? Ditambah 3Y sama dengan 39. Maka 3Y sama dengan 39.000 dibagi dengan 3. Sama dengan 13.000. Nah, untuk bentuk titik koordinat, berarti X-nya tadi 0 kan? Jadi 0,13.000. Nah, saya jelas ini ya. Setelah dapat titik sumbu di sumbu Y, ya 0,13.000. Setelah itu lanjut ke yang Y-nya sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0, kalian substitusi ke dalam persamaan model matematikanya, yaitu 3X ditambah 3Y, Y-nya diganti dengan 0 sama dengan 39.000. Maka 3X, nah ditambah 3 kali 0, 0 kan? Sama dengan 39.000. Jadi 3X sama dengan 39.000 dibagi dengan 3 sama dengan 13.000. Maka temulah titik potong di sumbu Y. Tadi sumbu Y, sekarang yang sumbu X, yaitu 13.000,0 X-nya ya. Nah, bentuknya, nah, nih. Untuk menentukan grafik, berarti kalian tentukan koordinat kartesiusnya dahulu. Nah, kalau menggunakan aplikasi GeoGebra, GeoGebra ini bentuknya seperti ini. Ini ya. Nah, itu langsung pakai aplikasi, jadi kalian bisa menggunakannya. Misalkan gini. Nah, aplikasinya langsung ditulis tadi, ditulis persamaannya. 3X ditambah 3Y sama dengan 39.000. Nah, bentuknya seperti itu. Maka garisnya langsung ketemu. Nah, gitu ya. Gak usah pakai yang manual. Ini kalian kerjakan.
Ini dikelompokkan. Biru. Ini ya, kelompoknya sudah sesuai dengan kelompok. Mas, kelompokkan kelompoknya di sini. Silakan dikerjakan. 4. Tulis nama. Silakan ditulis namanya, nama kelompoknya. Ini nama kelompoknya dulu. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompoknya Irfan, Bagus, Bayu, dan Teguh. Silakan maju ke depan. Menulis Bagus dulu, nanti yang presentasi Irfan. Ya. Ya. Sebelah sini ya. Sudah. Ayo kelompoknya maju ke depan. Silakan presentasi. Model matematika. Banyaknya obeng sama dengan X. Banyaknya tang sama dengan Y. Jadi model matematika sama dengan 8X ditambah 8Y sama dengan 128.000. Kira-kira yang lain ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ini maksudnya. Bagaimana cara menentukan model matematika pada soal pemilu? Lagi, menentukan modelnya gimana caranya? Mengganti setiap besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel. Biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran hari ini bisa ya? Sekarang kalian mengerjakan kuisnya, tolong diisi ya. Untuk evaluasi, kalau kalian sudah bisa mengerjakan, beri nama, kasih nama. Ayo, jadi untuk hari ini, nah karena kita sudah mengerjakan diskusi, sudah mengerjakan kuis, nah, Iwan, sudah sebelum kita pulang, Belum kita pulang, sekarang kita doa mulai.